Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di situasi COVID-19 ini, kita selalu dihantui rasa takut. Takut tertular virus orang yang terpapar. Takut kerumunan orang banyak. Takut bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Takut keluar rumah, termasuk juga takut untuk bisa datang sholat berjamaah ke masjid. Sebenarnya adalah karena virus corona yang belum juga berakhir dari lingkungan kita. Entah kapan, kita tidak ada yang bisa memastikan ini semua akan berlalu. Tugas kita hanya berusaha, berdoa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam buku At-Tadawi bil Istighfar, bis Sadaqah, bid Du'a, bil Quran, bis Shalah, bis Saumi, karangan Hasan bin Ahmad Hammam, yaitu ada terapi pengobatan segala macam penyakit. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Baik penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ataupun penyakit kronis lainnya yang sulit untuk diobati. Namun dengan terapi berpuasa ini bisa teratasi. Kita sering sekali mendengar ungkapan hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian, maka kalian pasti akan sehat. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ternyata saat kita sedang berpuasa, diwajibkan menahan lapar dan haus lebih dari 13 jam. Selama itulah organ-organ tubuh kita beristirahat. Beruntung sekali kita umat Islam. Allah wajibkan berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Mukjizat Allah terhadap perintah wajib berpuasa Ramadan ini dikutip dari tulisan Andrea Wheeler, seorang ahli dietetik dari Amerika yang telah menyatakan keislamannya. Kemudian ia berkata, puasa pada 10 hari pertama bulan Ramadan mampu memperbaharui 10% sel-sel tubuh manusia. Jumlah itu terus meningkat sampai 66% pada 10 hari berikutnya. Dan sel-sel tubuh manusia ini akan terus diperbaharui secara keseluruhan, mencapai 100% pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau juga menegaskan bahwa daya tahan tubuh orang yang berpuasa meningkat 10 kali lipat dibanding jika pada saat sebelum ia berpuasa. Puasa juga mampu membantu fungsi garam sodium dalam ginjal lebih fokus untuk melelehkan kotoran-kotoran di ginjal. Puasa juga mampu mengatur kadar gula darah. Artinya bahwa puasa itu dapat mengistirahatkan lambung, menormalkan fungsi jantung, mengistirahatkan hati, merangsang hormon glukagon, menghilangkan edaran racun, menyehatkan fungsi ginjal, dan mencerdaskan otak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu dahsyatnya ibadah puasa ini sudah dikenal dan dilakukan oleh agama-agama lain. Pada masa kekuasaan dinasti Batlimus, para dokter Alexandria
menganjurkan para pasiennya berpuasa untuk kesembuhan dari berbagai penyakit dan mempercepat proses penyembuhan. Baik para ahlul kitab Yahudi, Nasrani, dan Islam juga melakukan berpuasa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, puasa itu menyehatkan badan dan mempersempit ruang gerak setan. Bahkan Islam memberikan dispensasi bagi orang yang sakit dan melakukan perjalanan jauh untuk tidak diwajibkan berpuasa. Namun setelahnya ia harus mengganti pada hari-hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Begitu tingginya nilai ibadah puasa untuk kesehatan hambanya. Di penghujung ayat ini Allah tegaskan, jika seseorang mampu berpuasa dan memilih untuk tidak berbuka, maka hal itu lebih baik dan lebih utama baginya. Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah kalian, karena berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 184. Jika kita mengetahui manfaat puasa bukan hanya untuk mensucikan hati dan jiwa, serta menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, namun juga berpuasa sangat menyehatkan sel-sel organ tubuh kita. Berpuasa pembersih dari segala racun makanan dan minuman yang semakin hari terus menumpuk di diri kita. Pasti sangatlah rugi ketika kita meninggalkan untuk tidak berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah, dalam 1 tahun sekali Allah wajibkan orang-orang beriman melakukan berpuasa agar mereka sehat dan bertakwa. Bagaimana jika Allah tidak wajibkan kita berpuasa? Mungkinkah kita sehat? Ataukah selalu diiringi rasa takut dengan berbagai penyakit yang selalu menghampiri kita? Karena itu menurut McFadden, ahli kesehatan Amerika, beliau mengatakan bahwa manusia perlu berpuasa jika tidak sedang sakit. Karena racun-racun makanan yang berkumpul dalam tubuh hingga menyebabkan orang itu sakit. Racun-racun itu membebani tubuhnya dan mengurangi semangatnya dalam beraktivitas. Apabila tubuh dipuasakan, maka bebannya akan berkurang dan racun-racun itu akan melebur dengan sendirinya dan habis secara tuntas. Sebagaimana halnya berpuasa juga mampu memulihkan dan memperbaharui sel-sel tubuh sehingga daya tahan tubuh kembali pulih dan aktif. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk berpuasa selain bulan Ramadan, supaya umat Rasulullah selalu sehat setiap harinya dengan berpuasa. Setiap pekannya, yaitu puasa Senin dan Kamis. Di samping memang memiliki keutamaan, puasa Senin dan Kamis dilaporkannya amal ibadah seseorang kehadapan Allah setiap pekannya. Namun juga puasa Senin dan Kamis ini bisa membersihkan racun-racun makanan dengan sebab kita berpuasa. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
selalu memperbanyak melakukan puasa Senin dan Kamis. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnaini wal khamis. Rasulullah itu selalu memperbanyak puasa hari Senin dan hari Kamis. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, tu'radul a'mal yaumal isnaini wal khamis fa uhibbu ay yu'radu amali wa ana sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seluruh amal manusia dilaporkan, disetor ke hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka kata Rasulullah, aku lebih suka saat amalku dilaporkan ke hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di negara Mesir kuno, dengan kesaksian ahli sejarah terkenal Herodotus, terbukti bahwa masyarakat Mesir kuno melakukan puasa 3 hari pada setiap bulannya. Dengan cara ini mereka mampu mengobati banyak penyakit. Dengan cara ini pula mereka mampu menjadikan masyarakatnya lebih sehat dibanding masyarakat lainnya. Kemudian juga Herodotus menguatkan ketangguhan Mesir kuno di bidang kedokteran pada masa itu. Padahal dalam ajaran agama kita sangatlah dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang dilakukan pada setiap pertengahan bulan Hijriah, tanggal 13, 14, dan 15. Bagi seseorang yang melakukan puasa 3 hari tiap bulannya, maka sama dengan halnya menjalankan puasa selama 1 bulan. Jika dapat dilakukan setiap bulannya, maka pahalanya sama dengan dia berpuasa 1 tahun. Rasulullah bersabda, wa inna bihasbika antasuma kulla syahrin salasati ayyam, fa inna laka bikulli hasanatin asyra amsalihah, fa inna dalika siyamud dahri kulli. Sungguh cukup bagimu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan, sebab kamu akan menerima 10 kali lipat pada setiap kebaikan yang kamu lakukan. Karena itu puasa Ayyamul Bid sama dengan puasa berpahala 1 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini sangat jelas bahwa penyelamat dan yang membuat kita selalu sehat tiap bulan dan tiap tahunnya, terutama dari segala macam wabah penyakit, apalagi di situasi virus corona ini yang terus-menerus menghantui rasa takut dan was-was kita, adalah dengan selalu menjalankan sunnah Nabi ini, yaitu dengan kita selalu berpuasa. Karena tidak ada satupun sunnah Nabi yang menyusahkan umatnya menderita dan mudarat. Bahkan dalam riwayat lain menyebutkan bahwa puasa dan Al-Quran ini adalah sebagai pemberi syafaat, penolong bagi orang yang selalu bersamanya. Rasulullah bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak. Kemudian puasa itu berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepada orang yang selalu berpuasa. Pesan Rasulullah dalam hal makanan dan minuman supaya tidak berlebih-lebihan, karena hal itu dapat membahayakan individu dan masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Sina telah berkata, perhatikan perutmu, sebab sesungguhnya sebagian besar penyakit itu bermula dari makanan yang berlebih.
Begitu juga Dr. Yusuf Rodekro menyebutkan semua penyakit itu berasal dari sistem pencernaan. Jika Anda ingin sehat dan belum mendapatkan jawabannya tentang kesehatan dan kesembuhan, maka mulailah dari sini, yaitu dari sistem pencernaan. Disinilah sumber penyakit Anda berasal. Di sini pula sumber obat dan kesembuhannya. Marilah kita mulai hidup sehat dengan kita selalu berpuasa. Baik puasa wajib Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah yang telah Nabi lakukan dan perintahkan untuk kita. Serta mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Serta janganlah berlebihan, karena yang demikian itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari yang halal dan yang baik. Kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnuwal ghafurur rahim.